Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marona Channel. Guys, ini asli parah banget ya. Fitra dan Elsa Sharif ciut dicetekin oleh Otto Hasibuan, Kang Deddy dan juga Dede, sampai-sampai satu gedung dibikin ngakak parah, gila. Oke guys, cepat ke videonya, mari sikat. Let's go. Hari ini resmi kami somasi terbuka, saudara Deddy. Kuasa hukum Ibtu Rudiana. Yang kedua, kami juga melakukan somasi terhadap Deddy Mulyadi karena telah membuat video dan menyebarkan berita bohong ataupun fitnah dan mendistribusikan terkait dengan muatan berita bohong dari mana? Yang benar yang bohongnya kita nggak tahu sekarang. Saya kan hanya mereka kata Dede. Oke, saya minta maaf kepada narapidana dan keluarganya. Mendingan minta maaf kepada terpidana itu katanya. Jadi sudah terima somasi, belum ada itu somasinya tuh. Somasi terbuka tadi. Sempat terbuka. Bilang apa dia? Karena tidak tahu alamatnya gitu. Karena tidak tahu alamatnya, jadi masih terbuka. Cuma terbuka untuk bilang apa somasinya? Apa ya? Terkait apa itu hoax gitu loh. Oh, bahwa yang dikatakannya itu nggak benar. Iya. Bagaimana dia udah ngomong sendiri kok nggak benar gimana? Tanggapannya Kan dia menceritakan apa yang dia alami, ya. Dilihatnya sendiri, diketahui sendiri. Bagaimana bisa dikatakan hoax? Iya kan? Dia mengatakan saya memberikan keterangan yang tidak benar atas arahan dari siapa? Ibtu Rudiana Dan AR, ya kan? Pak Deddy ini justru harus juga pengalaman mau ngomongkan kebenaran kok jadi somasi. Salahkan Deddy apa? Mereka memvideokan dan mempublikasikan keterangan Dede. Soal investigasi juga. Lagi dong dari saya. Jadi Kang Deddy itu melakukan investigasi penelusuran gitu. Katanya dadakan. Loh, itu kan kewajiban seorang warga negara, bukan hanya hak. Wajib kita, bukan wajib lah, hak dari warga negara ya. Hak berkewajiban, hak dari warga negara. Ya, dan harus berterima kasih kalau ada seperti ini. Kecuali investigasinya itu melanggar hukum, kan tidak ada pelanggaran hukum. Kan sudah tadi katakan Dede datang menghubungi Kang Deddy. Nah, di sini ibu tanya, betul ya Bu? Ya, ini kakaknya yang ini kakaknya saya. datang ke rumah Kang Deddy kan, minta tolong pada Kang Deddy supaya ini dibantu menjelaskan, gitu ya. Terus apa yang salah? Yang kuasa hukumnya siapa yang mensomasi? Elsa Sharif. Nah, itu apa itu? Elsa Sharif. Ya, itu pengacara nggak laku itu ya. Elsa Sharif. kuasa hukum. Ya, saya pikir supaya jangan salah, kami tunggu dulu lah ya. Biar Kang Deddy nanti lihat dulu somasinya. Takut kita berlebihan menanggapi ya. Kami baca dulu lah. Kami belum mendengar tadi itu. Tapi Kang Deddy kan, Dede sendiri disuruh minta maaf ke media itu. Bisa tanya aja nggak Deddy-nya? Mau minta maaf sih kan? Yang pertama ini saya ceritakan kronologis ya. Yang pertama itu kakaknya Dede datang ke rumah saya, minta bertemu, tetapi tidak boleh ada rekaman apapun. Dan saya bersedia untuk menerimanya bicara, mendengarkan apa yang terjadi. Nah, setelah kakaknya menyampaikan, datangnya itu hari Sabtu ya. Hari Sabtu datang ke saya, ketemu jam 9 pagi. Nah, kemudian saya nanya balik, Dedenya di mana? Dedenya sekarang lagi pulih bangunan di BSD Tangerang. Video call. Saya ini orangnya itu selalu ingin ngambil tindakan cepat, karena bagi saya 1 detik 1 menit itu kesaksian penting, dan 1 detik 1 menit itu ancaman berbahaya. Sehingga pada waktu itu juga Dede saya jemput oleh tim saya, dijemput. Kemudian dengan nggak usah takut urusan kulit, di tempat saya kuliah banyak. Dede tenang aja, ketemu saya. Setelah ketemu saya, langsung tidak ada bla-bla, saya jalan, Deddy jalan, itu langsung ketemu dan langsung saya rekam. Jadi apa yang tayangan di
di media channel YouTube saya nggak ada itu rekayasa, semuanya lahir secara alami, tidak ada rencana apa. Dia bercerita dan saya sampai ganti-ganti tempat karena waktu itu lagi ada pengajian jadi suaranya kurang terekam. Nah, Dede bercerita apapun. Nah, kemudian maka saya menyampaikan tidak ada satu detik pun yang dipotong dan tidak ada kalimat tambahan yang dibuat. Itu ciri khas channel yang saya buat, tidak pernah. Dia kalau 30 menit ya 30 menit, ya kalau 23 menit ya 23 menit. Itu pas. Nah, kemudian kalau hari ini Dede disuruh minta maaf, ya saya tanya, Dede mau minta maaf enggak? Minta maaf untuk apa, Pak? Dede-nya tidak mau minta maaf. Iya. Minta maaf untuk apa ya? Ya, kemudian kalau ditanya, kenapa Kang Dedi menginvestigasi? Apa kapasitasnya? Saya sih jujur aja nggak menginvestigasi, itu nggak ada niat investigasi. Saya hanya ingin mengetahui ini teh apa sih sebenarnya yang terjadi. Sebenarnya kalau kita mau bicara jujur, yang harus diinvestigasi, yang harus disomasi itu yang kesurupan. Iya. Karena itu yang kesurupan harus disomasi sebenarnya. Kenapa Anda harus kesurupan? Kan gitu. Dan kemudian karena yang pertama itu kan bahwa peristiwa ini pembunuhan kan dari kesurupan. Iya. Peristiwa ini dianggap pembunuhan itu kan dari kesurupan sampai menyebut nama Egi dan diperkosa, katanya ditunjukin ini diperkosa, terus kemungkinan ya katanya ada 11. Pertanyaannya kenapa yang kesurupan nggak di BAP? Kemudian itu yang isi kesurupannya kenapa nggak dihadirkan untuk di BAP? Nah itu sebenarnya awal kan dari situ. Nah kemudian saya hanya ya andai kata ya kalau saya tetap minta maaf ya. Maafin aku deh kalau ada ucapan aku yang tidak berkenan. Gitu aja kan, nggak apa-apa. Takut ada ucapan saya yang dianggap kasar, ucapan saya yang dianggap tidak berkenan, gitu loh. Itu aja, saya kan itu saja. Nah, tetapi kalau minta maaf karena menayangkan ini, ya tanya aja yang saya kan hanya merekam kata Dede. Saya minta maaf kepada narapidana dan keluarga. Iya. Mantap, keren itu baru berani itu. Iya Pak, silakan Pak. Waduh, saya nggak bisa jawab. Saya kira udah itu jawabannya lah, dari semuanya lah. Iya, oke, mantap. Nah, ini baru benar ya. Lebih baik minta maaf kepada 7 terpidana yang telah di penjara saat ini, karena itu adalah kesaksian dari Kang Dede ini ya. Nah, daripada minta maaf ke Ibtu Rudiana katanya ya. Ini benar-benar luar biasa. Ini sepertinya Fitra dan Elsa Sarif ini sampai ciut ini mendengarnya ya. Oke guys, terima kasih banyak bagian dalam menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.